Mengapa Jenderal Nasution menjadi gelandangan politik pasca Orde Baru, dan bagaimana sentimen Soeharto? Jenderal Abdul Haj Nasution adalah salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Indonesia pada era awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Namun setelah Orde Baru terbentuk, Nasution perlahan-lahan tersingkir dari panggung politik. Bahkan pada tahun 1979, ia digambarkan sebagai gelandangan politik tanpa peran signifikan dalam pemerintahan dan politik Indonesia. Bagaimana seorang pahlawan nasional yang berjasa besar ini tersingkir? Apa yang menjadi penyebab utama Soeharto mendendam sentimen terhadap Nasution? Mari kita telusuri. Latar belakang Nasution dan Orde Baru. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah seorang tokoh militer yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ia dikenal salah satu pemikir militer terbaik di Indonesia dan pelopor konsep perang rakyat semesta, strategi yang membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman militer eksternal. Pada saat gerakan 30 September 1965 G30S, Nasution adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta salah satu target utama penculikan oleh gerakan 30 September. Meskipun berhasil lolos dari upaya penculikan, putrinya adik Irma Suryani Nasution tewas dalam penyerangan tersebut. Pasca G30S, Nasution memainkan peran penting dalam proses penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto melalui dukungan militer dan politis. Namun setelah Orde Baru terbentuk, Nasution yang awalnya mendukung penghapusan pengaruh komunis di Indonesia dan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, mulai tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Pada tahun 1971, Nasution secara perlahan disingkirkan dari peran politiknya, dan pada tahun 1979, ia dianggap sebagai gelandangan politik tanpa posisi yang berarti dalam pemerintahan. Bagaimana sentimen Soeharto terhadap Nasution? Ada beberapa indikator dan faktor yang menjelaskan mengapa Soeharto memiliki sentimen negatif terhadap Nasution dan bagaimana ini berujung pada tersingkirnya Nasution dari panggung politik. Pertama, rivalitas di kalangan militer. Meskipun sama-sama berasal dari militer, hubungan Nasution dan Soeharto tidak selalu harmonis. Nasution memiliki peran sebagai atasan Soeharto pada masa revolusi kemerdekaan dan juga memiliki pemikiran strategis militer yang lebih diakui. Ketika Soeharto mulai naik ke tampuk kekuasaan, ia mungkin merasa terancam oleh pengaruh dan kedudukan Nasution yang lebih senior serta prestisius. Nasution dianggap sebagai simbol kekuatan militer yang bisa menjadi ancaman bagi otoritas Soeharto. Kedua, perbedaan pandangan politik. Nasution lebih dikenal sebagai seorang militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan berpendapat bahwa militer tidak boleh mendominasi pemerintahan. Ini bertolak belakang dengan pandangan Soeharto yang memanfaatkan militer sebagai fondasi utama untuk mendukung kekuasaannya selama Orde Baru. Nasution menolak gagasan duifungsi ABRI yang menjadi salah satu tiang penopang utama rezim Soeharto, di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan sipil dan militer. Ketiga, peran di G30S. Meskipun Nasution juga merupakan korban dalam peristiwa G30S, perannya dalam penggulingan Soekarno dan pengalihan kekuasaan ke Soeharto dianggap kurang aktif setelah fase awal. Nasution tidak secara penuh mendukung Soeharto sebagai pengganti Soekarno. Soeharto yang pada awalnya membutuhkan dukungan Nasution secara bertahap merasa tidak lagi perlu menjaga hubungan baik. Dengan begitu ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Keempat, Nasution menjadi oposisi lembut. Setelah disingkirkan dari jabatan formal, Nasution tetap menjadi suara kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Meskipun tidak secara langsung menyerang Soeharto,
Ia sering berbicara tentang perlunya reformasi dan pengawasan yang lebih kuat terhadap kekuasaan presiden. Kritik halus ini dianggap Soeharto sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaannya yang cenderung otoriter. Bagaimana Nasution sebagai gelandangan politik? Pada tahun 1979, istilah gelandangan politik yang disematkan pada Nasution mencerminkan posisinya yang terpinggirkan secara politik. Meskipun berjasa besar bagi negara, Nasution kehilangan semua jabatan penting, baik di militer maupun di pemerintahan. Ia tidak lagi memiliki pengaruh politik yang signifikan, baik dalam pemerintahan Soeharto maupun di luar struktur formal kekuasaan. Penyingkiran ini bukan hanya karena perbedaan pandangan politik, tetapi juga karena Soeharto ingin memastikan bahwa tidak ada tokoh militer yang memiliki kekuatan atau popularitas yang bisa mengancam posisinya sebagai presiden. Jenderal Abdul Haris Nasution, seorang tokoh besar yang berjasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mengalami masa suram sebagai gelandangan politik di era Orde Baru. Rivalitas di antara dirinya dan Soeharto, perbedaan pandangan politik, serta sentimen Soeharto terhadap pengaruh Nasution yang lebih senior dan dihormati, menyebabkan Nasution tersingkir dari lingkar kekuasaan. Nasution tetap dihormati sebagai pahlawan bangsa, tetapi Soeharto memastikan bahwa pengaruh politiknya di panggung kekuasaan tidak lagi signifikan. Sejarah perseteruan politik antara dua tokoh besar ini memberikan pelajaran bahwa kekuasaan bisa merubah hubungan, bahkan di antara mereka yang sebelumnya berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lebih sundel.